Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati guru kita bersama, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Al-Mukarram Kiai Haji Junaidi HMS, mata'anallahu bituli hayati. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan yang sempurna kepada beliau, istiqomah untuk bimbing kita selamat dunia ilal akhirah. Al-Mukarram Kiai Haji Luqmanul Hakim Samsuddin yang telah memberikan pesan dan nasihatnya kepada kita. Saya sendiri terkesima sama beliau, bahwa jamaah, saya kira sudah cukup apa yang disampaikan beliau. Mudah-mudahan makin bisa mencerahkan pada seluruh warga kita istimewa di Kota Depok. Nggak jauh dari Parung, Ustaz ya. Ketua MBC Parung, Masya Allah, menggelegar suaranya khas orang sini, ya kan? Baru MBC ini, apalagi kalau udah PC meleduk. Para kiai, para asatid yang hadir pada malam hari ini, jamaah rutin majelis zikir Ratib Atos dan Asmaul Husna, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehat badannya, sehat pikirannya, juga sehat kantongnya. Ada juga tamu saya, tamu kita bersama pada malam hari ini, sahabat saya, musisi yang putranya Mbah Surip. Pernah dengar Mbah Surip, bapak-bapak? Ini putranya hadir bersama kita, Mas Farid. Terima kasih, nanti kita minta beliau menghibur kita. Ada lagu yang terkenal dari almarhum bapaknya, yaitu Tak Gendong. Nah, tak gendong gitu ya, atau tidur lagi, bangun lagi, bangun lagi, tidur lagi, tidur lagi, bangun lagi. Nah, nanti kita dengarkan hiburan dari beliau. Jamaah sekalian, malam ini tentu malam yang sangat istimewa buat kita semuanya, bisa berkumpul dalam majelis yang mubarak di hari yang penuh istimewa, karena bertepatan hari ini adalah Hari Santri Nasional. Hari di mana kita sebagai para kaum santri diakui eksistensinya oleh pemerintah, ditetapkan pada tahun 2015. Perjuangan para ulama dan santri dikukuhkan, yakni peristiwa resolusi jihad Nahdlatul Ulama, kewajiban fardu ain bagi para santri, para warga di radius 94 km untuk melawan penjajah, sekutu dan nikah pada waktu itu, dan akhirnya membuahkan hasil puncak perlawanan pada tanggal 10 November dengan terbunuhnya Jenderal Malabi yang dibunuh oleh santri bernama Harun. Nah, tentu ini peristiwa yang sangat menggembirakan buat kita. Perjuangan ini sekian lama, bapak-bapak sekalian, dicoba dihilangkan peran kesejarahan, peran para santri dan kiai di republik yang kita cintai ini. Nah, di antara pejuang untuk selalu menggelorakan semangat para santri, ya senior kami, senior saya di PMBI, namanya Kiai Haji Enceng Najmuddin, Enceng Sobirin bin Muhammad Najmuddin. Bapak Ibu sekalian, Bapak Enceng ini senior kami di antara para pegiat Nahdlatul Ulama yang concern kepada sebuah pemetaan, analisis sosial, kemampuan untuk melakukan pembacaan situasi dan kondisi sehingga kita tahu siapa diri kita dan siapa lawan kita. Pak Enceng
di antara figur yang tidak banyak dimiliki oleh Nahdlatul Ulama karena kemampuan untuk pembacaan petanya. Beliau besar di LP3IS, sebuah lembaga kajian, lembaga strategis nasional yang bergerak di dunia pemikiran dan analisis. Nah, ini tentu bagi kita anak-anak muda waktu itu ya luar biasa kalau mendengar paparan dan sajian yang diberikan oleh Kiai Enceng. Maka kalau yang sudah PDPKPNU mungkin Pak Kiai Lukmanul Hakim Samsudin juga kira-kira kalau kita mendengar beliau kira-kira bacaannya begitu luas mewakili kaum intelektual Nahdlatul Ulama. Jadi di NU yang memang berangkat dari pesantren, beliau dalam meracik ya Bapak ya, dalam meracik kurikulum pendidikan kader Nahdlatul Ulama sebagai intelektual yang kaya dengan bacaan-bacaan, pemikiran-pemikiran, dalam meraciknya pun itu tetap tidak lupa tawasul. Ini kan khas tadi Nahdlatul Ulama. Dulu saja Bapak, ini cerita-cerita, saya nggak pandai tausiah apalagi mau itu. Ini kalau nggak Buya minta saya nggak kayak ini. Cerita saja. Dulu waktu itu zaman Gus Dur ya, masih muda, Kiai Mustafa Bisri, Kiai Fahmi Saifuddin dan kelompok-kelompok muda intelektual NU ingin diskusi tentang soal pesantren. Nah, karena soal pesantren akan mengundang narasumber untuk melakukan otokritik terhadap pesantren, catatan-catatan atas pesantren. Maka narasumber yang paling layak oleh mereka waktu itu dianggap namanya Dr. Nurholis Majid, mewakili kaum intelektual muslim, cocok untuk membedah pesantren. Nah, kira-kira gitu ya. Lalu panitia mengundang dan meminta naskah catatan Nurholis Majid terhadap pesantren. Lalu betul Nurholis Majid intelektual, tokoh besar umat muslim, Ijmi, menulis tentang tulisan tentang pesantren. Di dalamnya Bapak-bapak, tulisan itu kira-kira benar-benar mengkritik total pesantren. Ya namanya pesantren kita tahu sendiri Pak ya, pesantren kita kuno, kumuh, itu melekat tuh. Kamar mandinya apek, lalu wah nggak karu-karuan. Lalu semua dicatakan ini bagaimana ini para panitia Kiai Fahmi Saifuddin itu ayahnya Lukman Hakim Saifuddin. Kiai Nurholis Majid menulis sebuah catatan pesantren yang ini bisa melukai atau bisa menjadikan para kiai ini marah. Masa pesantren dikritik habis-habisan begini. Lapor ke Gus Dur. Bagaimana Gus terhadap catatan Kiai Nurholis Majid sebelum kita halakohkan? Kata Gus Dur, kamu coba diskusi, tanya sama Kiai Mustafa Bisri Gusmus. Lapor ke Gusmus, ya sudah, nggak apa-apa, disampaikan saja, wong namanya juga kritik. Lalu matur panitia ke Nurholis Majid, terima kasih atas catatannya, tapi mohon agar nanti diperhalus saat halakoh. Betul, akhirnya mengundang kiai-kiai pesantren besar, diadakan halakoh kritik dan catatan atas pesantren. Nurholis Majid menyampaikan catatan-catatan itu, termasuk diantaranya adalah bagaimana para santri itu pinter baca kitab. Kalau soal utawi iki-iku oke, ya kan, mantek, balaghah, kitab pinter. Tapi kita lihat, coba pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama itu nggak banyak, nggak bisa ngomong bahasa Arab dengan fasih. Tapi kalau baca kitab, ini salah satu kelemahan. Nah, pas sampai di titik ini ada seorang Kiai Badri ngacung, berdiri, saudara Dr. Nurholis Majid, sampean harus tahu, kita ini baca kitab Ihya Ulumuddin, baca kitab Kifayatul Akhyar, baca kitab Bidayah, dan semuanya itu semata-mata adalah untuk mendapat barokah dari para pengarang kitabnya.
Jadi ketika para kiai, para mu'allim memulai baca kita itu pasti belum apa-apa, pasti ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam sampai musannif hadzal kitab. Untuk apa? Untuk nyambung rasa kita dengan pengarang kitab supaya dapat barokah, sehingga kitab yang kita baca bisa kita pahami lalu bisa kita amalkan. Kalau soal bahasa Arab dasar-dasar kepentingan saja pasti bisa santri. Justru kalau santri ini misalnya di sini nih, Hidayatul Mubtadiin. Lalu karena belajar bahasa Arab keluar ke warung ketemu mbok-mbok, ila aina anti. Oh, gaya nggak gitu? Dianggap sombong. Justru kalau mau membumi bersama para jamaah, para masyarakat, justru bertanya dengan ala sini. Mau kemana mbok? Nah, kan lebih sopan. Timbang dikayak-kayak, ila aina anti. Kaifal hal? Bingung ini santri gaya-gaya bener ya gitu. Akhi, ukhti, padahal bisanya cuma akhi dan ukhti. Nah, disitulah kearifan para kiai kita. Jadi ternyata pesantren itu Bapak, ketika begitu dijawab Kiai Badri begitu, ya Allah Kiai, saya sendiri tidak sampai terfikir luar biasanya pesantren dalam menjaga bagaimana proses pendidikan di pesantren itu sendiri. Luar biasa. Jadi tidak otokritiknya, oh ternyata seorang Nur Faiz Majid pun luar biasa mengapresiasi pandangan kiai yang itu kiai kampung, tidak kenal Cicago Amerika. Jadi bapak-bapak sekalian, itulah luar biasanya pesantren, hasanahnya pesantren, termasuk dalam mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Nggak perlu rumit-rumit mikir nasionalisme, nggak perlu mikir yang dakik-dakik tentang nasionalisme. Mereka semua mengajarkan pada kita, Indonesia ini adalah rumah kita. Barang siapa yang mau merusak rumah kita, harus kita lawan. Karena rumah ini harus damai, rumah ini harus tenang. Kalau rumah damai, rumah tenang, kita bisa ibadah, sholawatan, ngaji, zikiran, belajar, bisa kita lakukan. Lah kalau rumah ini rusak, roboh, konflik, nggak mungkin kita bisa sholawatan, nggak mungkin kita bisa zikiran. Maka tentu kita mengapresiasi dan berterima kasih pada guru-guru kita, terutama kepada Abuya Junaid yang istiqomah untuk terus ngajak kita berzikir, untuk terus kita ngajak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kata Rasulullah, innad dunya mal'unatun, dunia ini adalah apa ya, cilaka. Bab-bab dunia ini akan celaka, urusan dunia ini celaka, kecuali dua hal. Kecuali berapa Pak? Dua hal. Ini bukan masalah apa-apa ya, kecuali dua hal. Ini bukan apa-apa, ini memang dua, ini kata Rasul. Yang pertama ya, jadi dunia ini adalah malapetaka Pak, kecuali bagi mereka yang punya dua hal. Nah gitu loh. Kalau satu petaka. Kalau satu petaka. Yang pertama adalah zikrullah wa mawala. Urusan zikir kepada Allah dan hal yang terkait dengan zikir. Pokoknya kalau kita ingat zikir, ingat kepada Allah dan hal-hal yang terkait dengan zikir, kita selamat, tidak menjadi orang celaka. Bersyukur pada malam hari ini kita dikelompokkan termasuk orang-orang yang mau berzikir. Zikir apa saja yang mengingatkan kebesaran Allah dan mengingatkan lemahnya diri kita. Dengan berzikir, orang pasti tidak mungkin jatuh ke dalam kesombongan, karena yang besar, yang maha agung hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya sebutir debu di antara besarnya alam semesta jagat raya ini. Maka beruntung sekali kita semua dibimbing oleh Abuya Junaid untuk sama-sama menyadari betapa kita ini manusia yang lemah, perlu energi yang luar biasa dengan melakukan kontak batin berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita beruntung. Yang kedua adalah aliman wa muta'alliman, orang yang mau belajar dan mengajar. Lah di majlis ini juga selain berzikir, kita juga diajari ilmu, belajar ilmu, bersama-sama menuntut
ilmu, ngaji. Maka insya Allah pasti kita tidak termasuk orang-orang yang celaka itu, karena kita termasuk golongan yang dua hal. Nah gitu. Ini lain parung lain ini urusan Depok ya. Ini urusan Depok ya kalau soal dua hal ini. Maka kita nggak ingin panjang-panjang ya. Pokoknya saya berharap kita semua warga Nahdlatul Ulama berbangga, bersyukur terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian Nahdlatul Ulama. Tidak banyak, ya kan? Tidak semua orang terpilih Allah menjadi warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mari kita bangga dan kita tegak lurus untuk ikut bersama barisan Nahdlatul Ulama. Kita kompak semuanya, kita satu barisan agar kita semua benar-benar bisa menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena misi Nahdlatul Ulama adalah himayatuddin, menjaga agama tetap dalam barisan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau tadi ada yang mengganggu-ganggu, udah yakin aja dengan madrasah, yakin saja dengan pesantren, karena beruntunglah yang menjadi santri. Nggak usah ada apa tadi sempit, nah apalagi sempit itu, namanya juga nggak enak. Yakin saja kita dimadrasahkan, di pondok pesantrenkan, insya Allah berkah dunia akhirat. Bu, masih mendengar Bu? Tahu NU Bu ya? Halo? Tahu ya, alhamdulillah. Tadi kita nyanyi bersama-sama Yalal Waton, Subhanul Waton. Itu bukti bahwa kita cinta Nahdlatul Ulama, cinta tanah air. Maka ini penutup, nanti kalau kita teriakkan siapa kita, jawabnya Bu, kalau diteriakkan siapa kita, jawabnya sambil begini tanya Bu ya, Bapak-bapak. Nah gitu ya. Pokoknya kita harus kompak Nahdlatul Ulama, insya Allah di bawah pimpinan Abu Kiai Junaidi HMS. Beliau ini adalah salah satu wakil Rois Suriah PCNU Kota Depok yang istiqomah genjot kita terus. Pokoknya harus semangat, harus energik, harus kuat ya, karena kita jelas menghadapi ideologi-ideologi yang mengancam tetap tegaknya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau enggak kita, siapa lagi, ya kan gitu Pak ya. Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Maka kita kompak bersama-sama bersama barisan Nahdlatul Ulama. Kalau kita teriakkan siapa kita, jawabnya NU. Tangannya begini Bu ya. Nanti biar menjadi saksi sejarah, kata Kiai Samsuddin, kalau ditanya siapa golonganmu, golongan Nahdlatul Ulama. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Rombongannya jelas, ya kan? Jadi nggak ragu-ragu lagi. Kalau kita teriakkan NKRI, harga mati. Kalau kita teriakkan Pancasila, jaya. Ini semua yang dielaborasi dari Ki Enceng. Jadi Ki Enceng ini Masya Allah, dulu ya, sebelum saya tutup, selalu konsentrasinya itu kalau ketemu saya, karena saya ini dianggap mewakili kaum yang ketemu dengan dunia-dunia profesional, kaum-kaum ya di kampusnya adalah UI, agar memperkuat barisan istilahnya STEM ya, kelompok-kelompok yang apa namanya untuk kedokteran, teknik, ekonomi dan medisin, teknik, mesin, teknik, ekonomi, kedokteran itu harus perbanyak karena kita lemah. Itu juga bagian dari analisis yang dibedah oleh beliau. Maka kemana-mana itu selalu mengajak, mengkader, mencari orang-orang profesional agar menjadi bagian Nahdlatul Ulama. Nah gitu. Nah mudah-mudahan semangat ini terus kita jaga. Beliau yakin bersama kita hari ini dan tentu senang masyarakat Pasir Putih berjuang bersama Nahdlatul Ulama.